Baiklah, cek. Kita akan melanjutkan di speedrun quantum field theory. Kali ini dilanjutkan di chapter 4. Oke, yakni di persamaan Dirac. Oke. Oh, sebentar. Oke. Di Dirac equation. Ya, seperti biasa kita awali dengan quotes dari Weisskopf ke Dirac. A great deal more was hidden in the Dirac equation than the author had expected when he wrote it down in 1928. Dirac himself remarked in one of his talks that his equation was more intelligent than its author. It should be added, however, that it was Dirac who found most of the additional insight. Ya, awalnya di awal-awal itu Dirac tidak, ya intinya Dirac tidak menyangka bahwa persamaannya itu lebih berdampak daripada awal-awal waktu dia membuat persamaannya. Tapi ya Dirac sendiri yang mendapatkan insight-insight itu. Oke, ya intinya Dirac equation nanti govern spin half ya. Kemarin kita baru ngomongin tentang scalar field, sekarang ya lebih fisis. Tentang Dirac equation yang govern spin half. So far, we have discussed only scalar fields such that the under a Lorentz transformation x mu x prime mu equal lambda mu nu x nu, where lambda is Lorentz transformation, yeah. The field transform as phi x transform as phi prime x equal phi lambda minus 1x. We have seen that the quantization of such field give rise to spin zero particle. But most particles in nature have an intrinsic angular momentum or spin. They arise naturally in field theory by considering field which themselves transform non-trivially under Lorentz group. Oh iya, scalar field itu salah satu fisiknya di Higgs fieldnya. Jadi Higgs, medan Higgs itu scalar. Jadi ya walaupun bukan free scalar field kemarin, cuman itu bisa diterapkan di Higgs field. Nah sekarang kalau di Dirac ini dia momentumnya setengah. In this section, we will describe the Dirac equation whose quantization gave rise to fermionic spin half particles. To motivate the Dirac equation, we will start by studying appropriate representation of the Lorentz group. A familiar example of a field which transforms non-trivially under Lorentz group is the vector field A mu x of electromagnetism. Ya, elektromagnetism itu under Lorentz group bertransformasi seperti persamaan 4.2. A mu x bertransformasi sebagai A mu A prime mu x sama dengan lambda mu nu E nu lambda min 1x. We'll deal this in section 6. It comes with its own problem ya. Nanti kita akan membahasnya di QED di section 6. In general, a field can transform as phi a x transform as phi prime ax equal d lambda ab phi p lambda minus 1x, where the matrices d lambda form a representation of Lorentz group, meaning that d lambda 1 d lambda 2 equal d lambda 1 d lambda 2. Jadi n d lambda minus 1 equal d lambda minus 1 and d1 equal 1. Itu representasi ya. Jadi sebuah representasi itu mempunyai properti 4.4 dan juga kalimat selanjutnya. How do we find the different representation? Typically, we look infinitesimal transformation of the Lorentz group and study the resulting Lie algebra. If we write
lambda mu nu sama dengan delta mu nu plus omega mu nu. Ini persamaan titik 45 ini infinitesimal transformation-nya. Jadi lambda mu nu Lorentz transformation-nya itu sama dengan delta mu nu. Delta mu nu ini bisa kita anggap sebagai identitas plus omega mu nu. Jadi identitas ditambah sesuatu ya perturbasi atau infinitesimal transformation-nya. For infinitesimal omega, then the condition Lorentz transformation, dan ini persamaan ini itu persamaan yang mendefinisikan Lorentz transformation ya. Kalau kita substitusi ini ke sini, nanti kita akan mendapatkan kondisi di mana omega itu memenuhi definisi Lorentz transformation jika omega-nya itu antisimetrik seperti ini. Note that the antisymmetric 4 times 4 metric has 4 times 3/2 equals 6 independent components ya. Kalau antisymmetric seperti yang kemarin, dia bisa dihitung dengan kalau matriknya n kali n, maka komponen antisymmetricnya n dikali n-1/2 ya. Which agrees with the 6 transformation of the lens group, 3 rotation, and 3 boost. It's going to be useful to introduce a basis of the 6 4 antisymmetric matrices. We call them MA mu nu with A equal 1 until 6. But in fact, it's better for us, although initially a little confusing, to replace the single index A with a pair of antisymmetric indices rho nu, where rho nu run from 0 to 3. So we call our matrices M rho nu mu nu. The antisymmetry on the rho M sigma, sigma ya, saya tadi saya. Indices mean that, for example, M01 is equal minus M10. Jadi rho sigmanya antisymmetry kalau kita tukar flipping the sign, etc. So that rho and sigma again label 6 different matrices. Of course, the matrices are also antisymmetric on the mu nu indices because they are after all antisymmetric matrices. With this notation in place, we can write a basis of 6 4 times 4 antisymmetric matrices as M rho sigma mu nu equal eta rho nu eta sigma nu minus eta sigma mu eta rho nu, where the indices mu and nu are those of 4 times 4 matrix, while rho and sigma denote which the basis element we are dealing with. Jadi kita ingin mencari basis dari matriks dimensi 4x4 yang antisimetrik. Nah, basisnya itu ada 6 sebenarnya, cuman kita mengganti basis itu dengan indeks rho nu ya, yang juga nanti 6 juga. If we use the matrices for anything practical, for example, if we want to multiply them together or act on some field, we will typically need to lower one index. So we have rho sigma mu nu. Jadi caranya kalau mau lower berarti kita kali dengan ini eta ini Minkowski metrik ya. Bisa Minkowski atau Euclidean, tapi biasanya Minkowski sepertinya. Kalau mau lowering the index, rho sigma mu nu ini sama dengan M rho sigma mu lambda dikali eta lambda nu. Jadi tinggal ini tadi bisa kita dapatkan dari
persamaan 4.7, kemudian kita kalikan dengan metrik Minkowski ini agar lambdanya ini turun ke bawah. Jadi intinya kalau mau mendapatkan satu indeks di bawah yang ini, kita kalikan dengan eta sesuatu yang indeksnya di bawah 2. Since we lower the index with the Minkowski metric, we pick up various minus sign, which mean that when written in this form, the matrices are no longer necessarily antisymmetric. Two example of this basis matrices are, ya contoh basis matriksnya itu ya M01 sama dengan 11 seperti itu, M12 sama dengan 1 min 1 yang seperti ditunjukkan oleh 4.9. The first M01 generate boost in the X1 direction. It is real and symmetric. The second M12 generate rotation in the X1 X2 plane. It is real and antisymmetric. Jadi tadi seperti yang dijelaskan bahwa independen komponennya kan ada 6, dan 6-nya ini berkorespondensi dengan 3 rotasi dan 3 boost. Contohnya kalau misalkan M01 ini berkorespondensi dengan boost. Kalau boost intinya yang saya pahami dia mesti ada komponen ke nolnya ya. Kalau rotasi ini nggak ada komponen ke nolnya, jadi komponen yang space saja. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan komponen time-nya, biasanya dia boost. We can now write omega mu nu as a linear combination of m rho sigma. Jadi karena m rho sigma-nya itu adalah basisnya, maka omega mu nu nya ini bisa kita tuliskan dengan setengah omega besar rho nu m rho sigma mu nu, where omega besar rho sigma are just sig number. Jadi yang ini hanya koefisien saja. Ya seperti kayak vektor gitu ya, vektor bisa kita dekomposisi menjadi basis dikali koefisien. Ini basis, ini koefisien. That tell us that the Lorentz transformation we are doing. The sig basis matrices M rho sigma are called generator of the Lorentz transformation. The generators obey the Lorentz-Lie algebra relation. Ya, jadi Lie algebra dari Lorentz transformation itu ditunjukkan seperti persamaan 4.11. Jadi komutator dari basisnya itu memenuhi persamaan ini ya. Eta rho tau M rho nu dikurangi eta rho tau M rho nu ditambah eta rho nu M rho tau dikurangi eta rho nu M rho tau. Where we have suppressed the matrix indices. A finite Lorentz transformation can then be expressed as the exponential. Jadi tadi ini infinitesimal Lorentz transformation omega mu nya. Nah, sekarang kalau mau kita dapat finite Lorentz transformation atau kita melakukan infinitesimal Lorentz transformation banyak kali, maka bisa kita cari dengan eksponensial dari infinite Lorentz transformation. Let me stress again that each of these objects are m rho sigma R6 4 times 4 basis element of the Lorentz-Lie algebra. And the omega rho nu are sig number telling us what kind of Lorentz transformation we are doing. For example, they say that rotate by theta equal pi over 7, put the x direction and run at speed v equal 0.2 in x1 direction. Jadi tergantung nanti kita mau melakukan Lorentz transformation seperti apa. Lorentz transformation itu consist of boost. Boost itu bisa dibilang seperti ya melakukan kecepatan ya. Maksudnya ada dua atau antara dua frame itu ada relatif motionnya atau kecepatan relatifnya. Kemudian kalau yang rotation ya rotation seperti biasa. The spinor representation. We are interested in finding other matrices which satisfy Lorentz algebra commutation relation 4.11. Jadi
kita ingin mencari matrik-matrik lain yang juga memenuhi Lorentz algebra computation relation yang tadi. We'll construct a spinor representation. To do this, we start by defining something which at first insight has nothing to do with the Lorentz group. It is Clifford algebra. Jadi ada yang disebut dengan Clifford algebra. Dia didefinisikan sebagai 4.13. Jadi antikomutator dari gamma mu nu itu sama dengan gamma mu nu ditambah gamma mu nu. Jadi antikomutator itu, kalau komutator kan ininya minus ya. Kalau anti-komutator plus. Sama dengan 2 eta mu nu kali 1. Where gamma mu with mu run from 0 to 3 are set of 4 matrices, and the one on the right hand side denotes the unit matrix. This means that we must find 4 matrices such that omega mu nu sama dengan minus omega mu nu when mu tidak sama dengan nu. Jadi karena ini adalah unit matrix, dan unit matrix itu, dan ini Minkowski matrix ya, yang ini Minkowski matrix, yang ini unit matrix. Nah, kita tahu Minkowski matrix itu 1, min 1, min 1, min 1. Dia cuma ada di bagian diagonal saja. Di bagian diagonal berarti bagian di mana mu-nya sama dengan nu. Nah, kalau mu-nya tidak sama dengan nu, berarti yang right hand side ini sama dengan 0 ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti ini bisa pindah ke kanan, sehingga jadinya ini. And omega 0 square sama dengan 1. Dan omega 1 square sama dengan min 1. Ya ini karena ini sendiri ya. Apa namanya, kan eta mu nu itu sama dengan 1. Eta 00 itu sama dengan 1. Kemudian eta ii itu sama dengan min 1. Dimana ii ini, I itu run dari 1, 2, 3. Ya, seperti yang saya gambar tadi kan, ini 1, min 1, min 1, min 1 itu eta ya. Jadi yang bagian 00 ini 1, yang bagian II, yang bagian 1, 2, 3 ini min 1. Nah, sehingga kalau kita substitusikan ke sini, berarti eta 00 itu 1, 2 kali 1, kalau ini mu nu-nya kita ganti 00, ini ganti 0. Sehingga nanti 2 eta 00 kuadrat itu sama dengan 2 kali 1, berarti eta 00 kuadratnya 1. Oh, salah, gamma ya. Intinya nanti dapat ini dan ini dari mensubstitusikan nilai eta mu nu untuk masing-masing indeks. It's not hard to convince yourself that there are no representation of the Clifford algebra using 2 times 2 or 3 times 3. Ya, representasi matriks dari sebuah objek yang memenuhi ini itu tidak bisa kita dapatkan dengan matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3. The simple representation of Clifford algebra is in terms of 4 times 4 matrices. Jadi yang paling gampang itu 4 times 4. Ya, ini karena di sini indeksnya ada 4 ya. Dan kalau kita lihat di sini itu etanya itu Minkowski matrix. Jadi ya paling gampang kayak ini ya 4 kali 4 sepertinya. The simplest representation of Clifford algebra is in term 4 times 4 matrix. There are many such examples of 4 times 4 matrices which obey the Clifford algebra. 4.13. For example, we might take, jadi salah satu, jadi banyak matriks 4 kali 4 yang memenuhi persamaan 4.13 ya. Salah satunya adalah persamaan 4.16. Gamma 0-nya bisa kita pilih seperti ini, dan gamma I-nya bisa kita pilih seperti ini. Where each element is itself 2 times 2 matrix with the omega I the Pauli matrices. Jadi ini sebenarnya matriks 4 kali 4 ya, dengan tiap elemennya ini adalah matriks 2 kali 2. Jadi kalau 0 di sini berarti adalah 0, 0, 0, 0. Kalau 1 di sini itu 1, 1, 0, 0. Jadi 1 di sini adalah identitas matriks 2 kali 2. Di sini juga sama, 0 di sini adalah 0, 0, 0, 0. Matriks 2 kali 2 isinya 0 semua. Kalau sigma I ini matriks Pauli yang memenuhi ini 4.17.
Kalau sigma 1 berarti ini, sigma 2 ini, sigma 3 ini. Dimana matriks Paulinya itu memenuhi ini ya. Antikomutator dari matriks Paulinya adalah 2 eta 2 delta IJ. Dimana delta IJ-nya ini identitas, harusnya identitas atau ya delta Kronecker 2 kali dimensi 2. Jadi ini itu 4.16 ini salah satu representasi dari Clifford algebra yang memenuhi Clifford algebra tadi. Salah satu matriks yang memenuhi Clifford algebra. One can construct many other representation of Clifford algebra by taking V gamma mu V minus 1 for any invertible matrix V. Jadi kalau sudah dapat satu Clifford algebra, maka kita bisa mendapatkan Clifford algebra yang lain dengan mengalihkan atau dengan menghimpit gamma mu dengan V dan V minus 1 dengan V itu sembarang matriks yang bisa diinverskan. However, up to this equivalence, it turns out that there is a unique irreducible representation of Clifford algebra. The matrices 4.16 provide an example known as Weyl or chiral representation, version that we will soon be clear. We will soon restrict ourselves further and consider only representation of the Clifford algebra that are related to the chiral representation by a unitary transformation view. So what does the Clifford algebra have to do with Lorentz group? Nah, sekarang tadi kita akan membahas tentang pengen tahu representasi dari Lorentz group ya. Kita malah bahas Clifford algebra. Nah, sekarang apa hubungannya Clifford algebra dengan Lorentz group? Consider commutator of 2 gamma mu. Jadi ini komutator dari 2 gamma mu. Tapi kalau kita kali seperempat dan kita definisikan dengan S rho sigma. Nah, ternyata komutator dari 2 gamma mu itu adalah 0 jika rho-nya sama dengan sigma, dan seperti ini, setengah sigma rho sigma mu, setengah gamma rho gamma sigma ketika rho-nya tidak sama dengan sigma. Dan ini itu bisa kita tulis dengan lebih kompak dengan persamaan yang seperti ini. Jadi kalau rho-nya sama dengan sigma, nanti dia hasilnya 0. Tapi kalau rho tidak sama dengan sigma, hasilnya ini. Let's see what properties this matrix have. Jadi klaimnya itu komutator dari matriks S dengan matriks gamma. Matriks S-nya ini ya definisinya, atau yang ini hasilnya ini. Itu adalah ini gamma mu eta nu rho dikurangi gamma nu eta rho mu. Sekarang kita ingin buktikan. Nah, karena ini komutator, maka kalau dia sama, itu hasilnya 0 ya. Ya, karena dia komutator. Berarti kalau mu rho-nya ini sama, maka ini 0, gamma rho. Mu nu-nya 0, mu nu-nya sama, berarti yang bagian ininya 0 dan hasilnya mesti 0. Coba kita lihat yang bagian kanannya. Kalau mu nu-nya sama, berarti ini gamma mu. Gamma mu eta nu rho dikurangi gamma nu eta rho mu. Mu nu-nya sama. Jadi kalau mu nu-nya sama, ini berarti ini gamma mu eta nu rho dikurangi, ini bisa nu-nya ini bisa saya ganti mu, gamma mu eta rho nu. Nah, ini rho nu eta ini simetrik, sehingga rho nu ini bisa kita ganti nu rho. Ini gamma mu eta nu
nu rho dikurangi gamma mu eta nu rho. Nah, sehingga ini sama dengan 0. Jadi ya persamaan ini terbukti untuk mu sama dengan sigma, mu sama dengan rho. Sekarang mu sama dengan sigma, mu sama dengan nu. Sekarang untuk kasus di mana mu tidak sama dengan nu, ya berarti untuk kasus mu tidak sama dengan nu, yang S-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga harus kita expand S-nya ini sama dengan kalau misalkan rho-nya ini mu tidak sama dengan nu, berarti kita pakai kasus yang ini. Berarti dia sama dengan setengah. Kalau ini mu nu, berarti ini mu nu. Setengah mu nu. Setengah gamma mu nu. Nah, kemudian kita dari sini ke sini kita masukkan definisi komutator ya. Berarti gamma mu nu, gamma rho dulu di depan, gamma mu nu. Kemudian dari sini ke sini ini kita tambah dengan setengah. Jadi yang awalnya adalah setengah gamma mu nu, salah. Gamma mu, gamma nu, gamma rho dikurangi setengah gamma rho, gamma mu, gamma nu. Itu kita tambah dengan gamma nu, gamma rho. Kita tambahin dengan ini, kemudian kita kurangin dengan ini lagi. Kita tambah dengan setengah gamma mu, gamma rho, gamma nu dikurangi setengah gamma mu, gamma rho, gamma nu. Jadi kalau kita tambah, kemudian kita kurangi dengan suku yang sama, berarti kan kita tidak melakukan apapun ya. Maksudnya kita tambah 0 gitu. Jadi nggak merubah persamaannya. Kemudian untuk yang suku ini, kita tulis lagi setengah gamma rho, gamma mu, gamma nu. Kita kurangin dengan setengah gamma rho, gamma salah. Kita kurangin dengan setengah gamma mu, gamma rho, gamma nu. Kita kurangi, kemudian kita tambah dengan suku yang seperti ini ya. Ditambah setengah gamma mu, gamma rho, gamma nu. Jadi kita lihat bahwa ini sama dengan ini. Bukan sama dengan sih. Maksudnya ini ditambah ini nanti hasilnya 0. Jadi ya kita cuma nambah 0. Jadi nggak merubah persamaan. Cara kayak gini itu standar ya di ya untuk memanipulasi sebuah persamaan agar lebih gampang dihitung. Nah, di sini kita lihat bahwa gamma mu-nya ini bisa keluar, kemudian di sini ada gamma nu, gamma rho, gamma nu ditambah, sehingga itu merupakan komutator dari gamma nu, gamma rho yang seperti ini. Kemudian dikurangi ini. Kemudian yang suku selanjutnya juga sama. Di sini kita lihat, kita punya gamma nu-nya bisa kita keluarkan, jadi ini. Kemudian ini gamma rho, gamma mu ditambah ya, maksudnya ini dan ini. Itu jadi antikomutator ya, karena sama-sama dikurangi. Jadi dia jadi antikomutator ini. Nah, kalau kita udah punya antikomutator, maka ya kan kita ada definisi antikomutator dari matriks gamma ya, yaitu yang di persamaan ini. Antikomutator dari matriks gamma itu sama dengan 2 eta mu nu. Jadi kalau ini gamma nu gamma rho nanti berarti jadi 2 eta nu rho. 2 eta nu rho dikali setengah berarti 2-nya hilang. Yang ini juga sama, jadi ini. Nah, kemudian ini dan ini coret ya.
Sehingga ya ini hasilnya yang ini seperti yang diklaimkan. Kemudian yang klaim selanjutnya, the matrix S mu nu form a representation of the Lorentz algebra 4.11, meaning komutator dari S mu nu dan S rho sigma itu sama dengan ini. Dia memenuhi representasi dari Lorentz algebra 4.11. Ya ini ya. Jadi kalau dia merupakan generator Lie algebra. Jadi Lorentz Lie algebra itu memenuhi persamaan ini. Jadi sebuah matriks yang memenuhi persamaan ini itu merupakan generator dari Lorentz transformation atau ya Lie algebra dari Lorentz transformation. Nah, ternyata matriks S tadi yang didefinisikan sebagai komutator dari matriks gamma ini, dari Clifford algebra ini memenuhi komutator dari Lorentz Lie algebra yang seperti ini. Oke, proofnya ini kenapa rho sama dengan sigma ya, karena ini 0 ya. Nanti yang ini 0 sepertinya tidak susah untuk melihat bahwa nanti kalau rho sama dengan sigma itu sama, maka yang ini sama dengan 0. Kayaknya caranya sama kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti bisa menggunakan properti simetrinya dari si metrik etanya itu. Kemudian kita bahas atau kita tinjau kasus di mana rho-nya tidak sama dengan sigma. Menggunakan jadi S itu kalau rho-nya tidak sama dengan sigma, maka S rho sigma itu sama dengan setengah gamma rho gamma sigma ya, seperti yang definisinya S itu sendiri. Jadi kalau dia tidak sama, maka dia sama dengan ini, setengah rho sigma. Setengah gamma rho gamma sigma. Kita masukkan definisinya ini. Nah, kemudian ini ke sini ini standar. Jadi kalau ada komutator A, BC itu sama dengan A, B, C ditambah B, A, C. Jadi bisa pakai ini untuk dari sini ke sini. Nah, kemudian tinggal kita pakai hasil yang sudah kita hitung tadi, komutator dari S mu nu dan gamma. Ini ya, kan tadi kita udah hitung komutator dari S mu nu dan gamma, itu sama dengan ini. Tinggal kita substitusikan saja ke sini dan ini. Jadi S mu nu gamma rho sama dengan seperti ini, gamma mu eta nu rho dikali ini, gamma mu eta nu rho dikali gamma sigma dikurangin gamma nu eta rho mu, gamma nu eta rho mu dikali gamma sigma. Kemudian yang ini juga sama, berarti ini adalah gamma mu eta rho sigma, gamma mu eta nu sigma dikali gamma rho dikurangin gamma nu eta sigma mu, gamma nu eta sigma mu dikali gamma rho. Ya, intinya nanti tinggal disubstitusi jadinya line yang ini. Nah, kemudian menggunakan ekspresi 4.18 ini. Kita bisa mendapatkan bahwa gamma mu gamma sigma itu sama dengan ini. Ya, kan ini ya. Ini sama dengan ini.
Berarti ini kita pindah ke sana, kemudian setengahnya pindah ke sana. Kita bisa dapat bahwa gamma mu gamma sigma itu sama dengan 2 S mu sigma ditambah eta mu sigma. Sehingga kita dapat, ya ini cuma substitusi aja ya. Saya nggak perlu bahas ini. Ini tinggal diganti dengan ini. Nanti bisa dicoba sendiri. Tidak terlalu signifikan. Nanti bisa kita dapatkan bahwa S mu nu, komutator dari S mu nu dan S rho sigma itu memenuhi Lorentz Lie algebra. Spinor. The S mu nu are 4 times 4 matrices. Because the gamma mu are 4 times 4 matrices, so far we haven't find an index name to the row and column of this matrix. We are going to call them alpha beta equal 1, 2, 3, 4. We need a field for the matrices S mu nu alpha beta to equal 1. We introduce the Dirac-Spinor field psi alpha x, an object with 4 complex components labeled by alpha 1, 2, 3, 4 under Lorentz transformation. We have psi alpha x itu bertransformasi dengan cara 4.22. S lambda alpha beta psi beta, where lambda itu adalah eksponensial dari Lorentz infinitesimal Lorentz transformation, dan S lambda ini adalah finite transformasi dari si representasi dari Lorentz transformation-nya, infinitesimal Lorentz transformation-nya. Tadi kan S itu ini tadi ya, yang matriks tadi yang didapat dari Clifford algebra, dan dia merupakan representasi dari Lorentz transformation. Makanya di sini dia bergantung dengan lambda. Although the basis of generator M rho sigma and S rho sigma are different, we use the same sig number omega in both lambda and S lambda. Jadi walaupun dia basisnya beda, tapi kita ambil koefisiennya sama. This ensure that we are doing the same Lorentz transformation on X and psi. Jadi ini S, ini itu act on psi, act on field-nya. Jadi kalau yang S tadi itu beraksi di field-nya, sedangkan yang lambdanya asli itu beraksi di space-time-nya. Dan agar mereka itu benar-benar transformasinya sama, maka koefisiennya kita ambil sama. Note that we denote both generator S rho sigma and full Lorentz transformation S lambda as S. To avoid confusion, the letter will always come with square letter lambda. But lambda S lambda are 4 times 4 matrices. So how can we sure that the spinor representation is something new and is not equivalent to the familiar representation lambda mu? To see that the two representations are truly different, let's look at specific transformation. Rotation, Sij, itu definisinya kan setengah gamma I, gamma J ya, dan gamma kalau di Wheel representation itu seperti ini, spinor Pauli matrices yang pakai ini ya 4.16 ya. Dan ini nanti menggunakan ini ke sini itu menggunakan tadi antikomutator dari sigma, sepertinya sigma I, sigma J itu sama dengan something 2 delta IJ. Sepertinya, atau mungkin menggunakan properti dari Pauli matrices yang lain. For I tidak sama dengan J.
Oke, tapi ya ini tidak terlalu signifikan, maksudnya nanti bisa dicoba sendiri kalau tidak percaya. If we write the rotation parameter as omega ij equal minus epsilon ijk phi k, ini epsilon ijk ini Levi-Civita epsilon ya. Dia nilainya 1 ketika indeksnya itu even permutation, dia nilainya min 1 kalau odd permutation, dia nilainya 0 kalau ada indeks yang berulang. Meaning that omega 12 itu sama dengan minus omega 3. Jadi kalau IJ-nya 12, maka K-nya ini harus 3 karena dia Levi-Civita epsilon. Then the rotation matrix become, jadi S ini itu sama dengan eksponensial ini yang tadi dari definisinya. Dan kita dapatkan S IJ-nya untuk I tidak sama dengan J. Itu sama dengan sebelumnya omeganya kita ganti ini minus epsilon ijk phi k, kemudian S-nya kita ganti ini. Sepertinya seperti itu. Nah, nanti kita ya coba deh. Jadi itu jadi eksponensial setengah, salah. Eksponensial setengah omega ij-nya kita ganti ini minus epsilon ijk VK kita kali dengan SIJ. S ya, S rho sigma. S rho sigmanya kita ganti dengan ini kalau rho sigmanya 0, ini enggak ada ininya ya, karena kalau rho sama sigmanya sama berarti dia 0. Dan ini kita hanya ngomongin yang rotation. Jadi kalau yang rotation, yang boost enggak. Kalau yang boost kan salah satu indeksnya ada yang 0. Maksudnya rho dan sigmanya kan run from 0, 1, 2, 3. Kalau kita ngomongin rotation aja, berarti kita cuman bahas yang indeksnya itu 1, 2, 3 saja. Enggak 0. Sehingga makanya kita cuman ngomongin yang I, J, dan K saja, enggak yang bagian nolnya. Dikali dengan S, S-nya itu minus setengah epsilon IJK dikali sigma K dikali 1. Nah, ini setengah sama setengahnya jadi seperempat, minus sama minusnya hilang, sisanya epsilon IJK, epsilon IJK. Oh, ini nggak boleh sama ya, ini jangan VK. Nanti bermasalah. Jadi kita ganti dengan IJL. Ini juga L. VK, ini epsilon IL ya. Epsilon IJL, VK sigma L dikali 1. Nah, ini ada propertiesnya atau ada identitasnya, epsilon IJK, epsilon IJL. Ntar saya cari dulu, saya juga nggak hafal. Levi-Civita
Levi-Civita epsilon properties. Bisa dicari di Wikipedia ya. Dia sama dengan 2 delta KL ya. Jadi epsilon IJK, epsilon IJL ini sama dengan 2 delta KL. Sehingga ini jadi setengah delta KL VK sigma L dikali matriks identitas 2 kali 2. Nah, ini delta KL ini menaikkan atau menurunkan salah satu indeksnya ya. Oh, enggak, menggantikan jadi L ya. Atau mengganti L menjadi K, jadi ini setengah VL sigma L dikali 1. Nah, ini kalau indeksnya sama kayak gini berarti dia di dot product, berarti ini setengah V dot sigma dikali 1. 1 ini berarti matriks identitas. Nah, sehingga dia jadinya seperti ini. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 4.26. Eksponensialnya tadi nggak saya tulis ya. Eksponensial dari ini. Eksponensial dari setengah sigma dot rho dot v dot sigma dikali i ini matriks 1 1 0 0. Ini untuk yang rotasi ya. Where we need to remember that omega 1 2 equal minus omega 2 1 karena omeganya itu juga antisimetrik equal minus V3 when following factor of 2. Consider now rotation to pi about say the x3 axis. Sekarang misalkan kita ingin meninjau rotasi sejauh 2pi dengan sumbu x3. This achieved by phi equal 0 0 0 0 to pi. Jadi omega ini menggovern atau menunjukkan kita itu merotasikannya seperti apa gitu. Misalkan kalau rotasi pada sumbu X3 dengan rotasinya sebanyak 2pi, maka V-nya itu adalah 0,0 2pi. Dan the spinor rotation matrix becomes, jadi kalau itu kita ganti rho-nya ini, kita ganti ini, dan kita dot produkkan dengan sigma ini ya, berarti kan yang kalau kita dot produkkan dengan ini, maka yang survive itu hanya rho 3 ya, karena ini yang non-zero hanya elemen ketiga, sehingga dia sigma 3 maksud saya tadi. Sehingga dia hasilnya adalah ini, I pi sigma 3. Dan ini sama dengan 1. Dari mana? Nanti ininya tinggal dimasukkan definisi dari Pauli matrix sigma 3. Nanti ya tidak susah, dia nanti hasilnya min 1. Therefore, under 2 pi rotation, jadi kalau kita rotasi sejauh 2 pi dengan maka ke kita itu malah jadi minus. Nah, ini menarik. Karena ya which is definitely not what happened to a vector. Jadi kalau vektor itu kalau kita rotasi 2 pi kan dia hasilnya balik lagi ya. Tapi ini itu kalau dirotasi 2 pi itu nggak balik lagi, malah jadi minus. Jadi dia kalau mau balik lagi, kita harus rotasinya itu 2 kali 2pi gitu. To check that we haven't been cheating with the factor 2,
Let's see how a vector would transform under rotation phi 0, 0, phi 3. We have, nah ini tinggal dimasukkan saja ya. Saya tidak perlu bahas lagi sepertinya. Ini nanti omeganya kalian masukkan yang tadi minus epsilon rho sigma something. Kemudian kita ada basis dari M-nya. Kemudian nanti kalau dimasukkan untuk V yang seperti ini nanti hasilnya ini. So when we rotate a vector by phi 3 equal to pi, we learn that lambda equal 1 as you would expect it. Ini dari mana? Ini kan eksponensial something. Eksponensial dikali matriks. Nah, nanti eksponensialnya tinggal di expand, maksudnya jadi yang eksponensial X itu sama dengan sigma X pangkat N per N faktorial N dari 0 sampai infinite. Nah, untuk matriks ini juga bisa pakai cara yang sama. Nanti di expand dengan matriks yang seperti ini, nanti bisa didapatkan bahwa lambdanya itu 1. Jadi yang survive itu hanya suku N sama dengan 0 saja. Suku selanjutnya sepertinya tidak survive. Sepertinya ya. So, S lambda is definitely a different representation from a familiar vector representation lambda mu. Jadi, walaupun di rotasi yang sama, itu dia representasinya itu berbeda. Karena, ya, kalau di rotasi 2pi dengan sumbu X3, S lambdanya itu menghasilkan min 1, sedangkan lambdanya itu menghasilkan 1. Oke. Oh iya, nanti dicoba sepertinya bisa. Nanti mungkin keluar sin atau cos sepertinya. Kemudian kalau dimasukkan 2pi nanti sin 2pi sama dengan 0. Tapi intinya pakai ekspansi yang tadi saya bilang. Boost. Sekarang kita boost. Berarti kalau boost itu satu indeksnya itu ada yang 0 seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau satu indeksnya itu ada yang 0 berarti ini gamma 0, gamma I. Gamma 0 definisinya tadi pakai Weyl representation itu ini 0110, kemudian gamma I ya itu. Nah, kalau kita kalikan biasa nanti hasilnya ini ya. Bisa dipakai yang ini dan seterusnya. Writing the boost parameter as omega I0 minus equal minus omega 0i itu sama dengan chi I. Jadi kita definisikan ya karena ini indeksnya ini udah pakem 0 ya, maka yang free index cuma I, maka kita bisa definisikan dia sebagai chi I. Sehingga kita dengan cara yang sama kayak tadi, S lambda, jadi caranya ini ya, S lambda itu adalah ini definisinya. Kemudian sepertinya omeganya kita ganti dengan seperti ini lagi.
maka kita bisa dapat bahwa S lambdanya itu ini untuk yang push. Representation of the Lorentz group are not unitary. Not for the rotation given by 4.26. Iya. Ini representation dari rotasinya. S lambda is unitary, satisfying S lambda Decker, S lambda sama dengan 1. But for push given by 4.31, ini S lambda is not unitary. In fact, there are no finite dimensional unitary rotation of the Lorentz group. They have demonstrated this explicitly for the spinor rotation during using chiral representation 4.16 of the Clifford algebra. We can get a feel for why it is true for a spinor representation constructed from any representation of the Clifford algebra. Recall that S lambda itu equal eksponensial setengah omega rho sigma ya, dikali S rho sigma. So, the representation is unitary if S mu nu are anti-Hermitian. Jadi kita tahu bahwa ini sebuah matriks yang dia definisinya adalah eksponensial dari sesuatu B. Nah, A itu uniter jika B-nya ini anti-Hermitian. Anti-Hermitian itu ketika dia Degernya sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi B itu Hermitian ketika B Deger sama dengan B. Anti-Hermitian ketika B Deger sama dengan minus B. Nah, kalau dia anti-Hermitian, maka A-nya ini uniter. Itu di quantum mechanics seringnya seperti ini. IE, sudah dijelaskan. S mu nu Deger sama dengan minus S mu nu. But we have S mu nu Deger sama dengan, nah, ternyata S mu nu kita itu nggak anti-Hermitian. Jadi kalau S mu nu kita nggak anti-Hermitian, ya S lambdanya nggak uniter. S mu-nya sama dengan ini. Ini dari mana? S mu-nya kan S mu definisinya kan 1/4 gamma mu ya. Saya tulis. S mu itu sama dengan 1/4 gamma nu. Nah, berarti S mu Deger itu sama dengan 1/4. Nah, kalau kita ngedegerin sesuatu, maka ininya jadi kebalik. Jadi gamma nu Deger, gamma mu Deger. Nah, kalau kita nge-swap yang ada di dalam komutator, karena komutator itu antisimetrik, maka jadi minus 1/4 gamma mu Deger, gamma nu Deger. Jadinya ini. Which can be anti-Hermitian if all gamma mu are Hermitian or all anti-Hermitian. However, we can never arrange for this happen since omega square sama dengan 1 real eigenvalue, sedangkan omega I square sama dengan min 1 imaginary eigenvalue. So we could pick gamma 0 to be a Hermitian, but we can only pick gamma I to be anti-Hermitian. Indeed, in the chiral representation 4.16, the matrices have this property. Gamma 0 Decker sama dengan gamma 0 dan gamma I Decker sama dengan minus gamma I. In general, there is no way to pick gamma mu such that S mu are anti-Hermitian. Jadi kalau mau dia gamma mu Hermitian atau anti-Hermitian, tapi untuk masing-masing masing-masing indeksnya ini dia eigenvalue-nya beda. Jadi nggak bisa kita buat semuanya itu Hermitian atau anti-Hermitian. Mesti ada bagian yang paling pol, itu mesti ada bagian yang Hermitian, kemudian yang sisanya itu anti-Hermitian.
Ada 131 persamaan. Okay, constructing an action. We now have a new field to work with, the Dirac spinor psi. We would like to construct a Lorentz invariant equation of motion. We do this by constructing a Lorentz invariant action. Jadi sekarang kita sudah punya fieldnya, sudah punya medannya, yaitu Dirac spinor psi yang bertransformasi seperti tadi dengan ini, yang bertransformasi seperti ini. We would like to construct a Lorentz invariant equation motion. Nah, karena kita ingin kita menginkorporasi special relativity, maka kita harus mempunyai equation of motion yang Lorentz invariant ya. We do this by constructing a Lorentz invariant action. Ya, oh, enggak. Kita ingin persamaan geraknya itu Lorentz invariant, sehingga caranya aksi kita itu harus Lorentz invariant. We'll start a naive way, which won't work, but will give us a clue how to proceed. Define psi Dagger itu sama dengan psi star transpose ya. Ini memang definisi dari Dagger ya. Which is the usual adjoint of a multi-component object. We could then try to form a Lorentz scalar by taking the product psi Dagger psi ya. Karena ini hasilnya skalar ya, skalar dan real. Kita harus mempunyai Lagrangian yang real. Itu untuk mendapatkan sistem yang fisis. Dan kalau mau Lagrangiannya real, jadi suku-suku psi-nya ini harus seperti ini, psi Dagger psi ya, biar jadi real. With the spinor indices summed over. Let's see how this transformation under Lorentz transformation. Jadi psi tadi bertransformasi seperti ini ya. Sedangkan nanti bisa dibuktikan bahwa enggak dibuktikan sih, tinggal kalau ini didaggerkan maka ini juga didaggerkan, tapi harus ditukar ordernya. Jadi yang ini sekarang di depan, kemudian dikali S dagger ya. Itu memang seperti itu ya. Jadi AB transpose sebenarnya dari transpose sama dengan B transpose A transpose. Nah, karena definisi dagger itu ada transposnya, maka dia ya harus memenuhi yang seperti ini. Makanya harus ditukar ordernya. So, psi Dagger psi. Nah, psi Dagger psi itu bertransformasi seperti psi Dagger kan ini. Kita substitusi saja. Kemudian psi itu ini. Nah, tapi seperti yang sudah kita buktikan bahwa ini enggak satu ya. Kan kita ingin dia Lorentz invariant. Jadi kalau mau Lorentz invariant ya enggak keluar suku baru gitu. But as we have seen for some Lorentz transformation ini S Dagger S itu tidak sama dengan 1 since the representation is not unitary. This means that the psi Dagger psi is not going to do it for us. It doesn't have any nice transformation under the Lorentz group and certainly isn't a scalar. But now we see why it fails. Jadi kita ingin ini skalar ya. Kalau kita ingin ini skalar dan kita tahu skalar itu bertransformasi seperti A, seperti ini, A sama dengan A prime atau ya A sama dengan A gitulah. Dia nggak berubah. Jadi kalau kita ingin psi dan psi Dagger psi ini skalar, maka dia harus bertransformasi seperti ini. Walaupun mungkin nanti argumennya berbeda. Nah, kalau kita ingin dia bertransformasi seperti ini, maka yang bagian ininya harus 1. Tapi dia nggak mungkin 1. Berarti suku ini itu nggak bisa. Maksudnya kita harus pakai suku lain gitu. But now we see why it fails. We can also see how it proceeds. Let's pick a representation of the Clifford algebra, which like the Killer representation 4.16, satisfy gamma 0 Dagger equal gamma 0.
gamma I dagger equal minus gamma I. Jadi di chiral representation itu gamma matris kita itu memenuhi ini ya, gamma zero dagger sama dengan gamma zero dan gamma I dagger sama dengan minus gamma I. Then for all mu 0, 1, 2, 3 we have, nah kita punya persamaan yang seperti ini, identitas yang seperti ini. Dari mana ya, tinggal dimasukkan saja. Ini misalkan gamma dan juga kita punya ini ya, gamma 0 square itu sama dengan 1 dan gamma I square itu sama dengan min 1. Tinggal kita masukkan saja. Ya, saya nggak akan nge-proof sih, tapi intinya tinggal tinggal di consider case untuk mu sama dengan 0 dan mu sama dengan i, kemudian nanti dimasukkan nilai-nilainya dan tinggal pakai ini dan juga ini. Nanti bisa dapat atau bisa dibuktikan bahwa persamaan 4.37 ini benar. Which in turn means that S mu nu dagger sama dengan itu. Ini yang tadi. Dan ini nanti ya sudah, kalau yang ini saya sama dengan itu. Coba kita buktikan. Seperempat gamma nu dagger seperempat gamma nu dagger gamma mu dagger dikurangi seperempat gamma mu dagger gamma nu dagger. Nah, gamma nu dagger itu sama dengan ini. Kita masukkan gamma mu dagger juga kita masukkan, itu berarti ini seperempat gamma zero gamma nu gamma zero, dan ini jadi gamma zero gamma mu gamma zero dikurangi seperempat gamma zero gamma mu gamma zero, ini pakai ini gamma mu gamma nu gamma zero. Nah, gamma zero square tadi sama dengan 1 ya, seperti yang saya state. Ya, sama dengan 1, sehingga ini jadinya seperempat gamma zero gamma nu gamma mu gamma zero dikurangi seperempat gamma mu gamma 0 gamma mu gamma nu gamma zero. Nah, ini gamma zero-nya ini bisa kita keluarkan di kiri dan kanan, seperempatnya juga bisa, seperempat gamma zero dalam kurung, ini bukan anti komutator ya, gamma nu gamma mu dikurangi gamma mu gamma nu gamma zero, dan ini adalah komutator dari gamma nu dan gamma mu ya, atau minus, jadi ini seperempat minus gamma 0 komutator dari gamma mu gamma nu gamma zero, dan ini merupakan yang ini seperempat kali ini komutator gamma mu gamma nu itu S ya, jadi ini sama dengan minus gamma zero S mu nu gamma zero. Nah, jadi kita punya itu S mu nu dagger sama dengan ini minus gamma zero S mu nu gamma zero. Nah, jadi kita substitusikan ini nanti sepertinya. So that S dagger ya S dagger, S gamma dagger itu nanti daggernya nanti masuk ke sini ke S itu, dan ya nanti bisa dibuktikan bahwa ini nanti sama dengan ini. Udah saya buktikan deh, sepertinya tidak.
S gamma Dagger itu sama dengan itu. Ya langsung saja. Ini berarti eksponensial setengah omega rho sigma. S rho sigma tadi itu sama dengan minus minus gamma 0 S rho sigma gamma 0 ya. Jadinya ini eksponensial minus setengah rho besar rho sigma gamma 0 S rho sigma gamma 0. Nah, kita masukkan ke definisi eksponensial. Jadi definisi eksponensial itu 1 ditambah itu sendiri setengah omega rho sigma gamma 0 S rho sigma gamma 0 ditambah ini kuadrat dibagi 2 faktorial. Jadinya 1/2 faktorial itu kuadrat 1/4 omega kuadrat rho sigma gamma 0 kuadrat enggak. Ini kalau dikuadratkan itu kan dia kan matrik ya. Jadi itu kalau dikuadratkan jadinya gamma 0 S rho sigma gamma 0 dikali gamma 0 S rho sigma gamma 0. Nah, ini jadinya 1. Sehingga jadinya gamma 0 S rho sigma kuadrat gamma 0. Nah, nanti kalau diteruskan 1 pun itu juga gamma 0 kuadrat ya sebenarnya. Nanti gamma 0-nya bisa kiri kanan bisa keluar. Ini semua ada, kalau diteruskan mesti nanti jadi gamma 0 S rho sigma pangkat 3 gitu ya, gamma 0. Nanti gamma 0-nya bisa keluar kiri kanan. Sehingga jadinya gamma 0 1 dikurangi ini ya saya tulis X, kemudian ditambah ini, ya intinya itu adalah kemudian sisanya ini itu eksponensial dari yang gamma 0 eksponensial minus setengah omega rho sigma S rho sigma gamma 0. Dan ini itu adalah S gamma min 1. Gamma 0 S gamma min 1 gamma 0. Yaitu sketch-nya ya, sketch dari proof-nya, nanti kalau mau lebih jelas bisa dicoba sendiri. With this in mind, now we define Dirac-Ajoin. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa S lambda Dagger itu sama dengan gamma 0 S lambda min 1 gamma 0, maka kalau kita mendefinisikan Dirac-Ajoin, yaitu psi bar itu sama dengan psi Dagger gamma 0, maka nanti bisa kita lihat bahwa psi bar psi itu adalah Lorentz scalar, dan itu yang mau kita inginkan. Kita mau mengkonstruksi aksi yang term-termnya atau suku-sukunya itu merupakan Lorentz scalar. Let's now see what Lorentz covariant object we can from out of a Dirac-Spinor psi and its adjoint psi bar. Claim psi bar psi is a Lorentz scalar. Proof under Lorentz transformation. Psi bar psi itu sama dengan ini. Psi bar itu definisinya tadi sama dengan itu ya. Dari persamaan 4.40 psi bar itu sama dengan psi Dagger gamma 0. Psi barnya kita ganti psi Dagger gamma 0 psi. Kemudian psi Dagger kemudian kita transformasikan
dengan Lorentz transformasi sehingga psi dagger itu bertransformasi seperti ini. Tadi sudah kita lihat. Kemudian psi itu bertransformasi seperti ini. Nah, kemudian psi dagger itu sama dengan pakai ini ya, pakai 4.39. Salah, S lambda dagger itu sama dengan ini. Coba kita masukkan. Saya cuman hitung suku yang ini saja. S dagger gamma 0 S itu sama dengan gamma 0 S min 1 gamma 0 S. Gamma 0 itu 1, berarti jadinya gamma 0 S min 1 S min 1 S mesti 1, berarti sisanya gamma 0. Makanya ini S dagger gamma 0 S itu sama dengan gamma 0. Nah, gamma 0 lambda, gamma 0 S, gamma 0 psi dagger itu sama dengan psi bar lagi. Nah, sehingga psi bar psi itu bertransformasi menjadi psi bar psi juga, walaupun argumennya berbeda. Nah, tapi ini adalah definisi dari scalar. Jadi kalau scalar field itu kalau ditransformasi itu dia ya bentuknya tetap walaupun nanti argumennya berubah. Which is indeed the transformation law for Lorentz scalar. Claim psi dagger psi bar gamma mu is a Lorentz vector. Psi bar gamma mu psi is a Lorentz vector, which mean that ini nanti bertransformasi seperti ini. Ada keluar lambda mu nu-nya, tapi yang lainnya tetap. This equation means that we can treat mu 0, 1, 2, 3 index on the gamma mu matrices as a true vector index. In particular, we can form Lorentz scalar by contracting it with other Lorentz indices. Proof. So, suppressing the X argument under Lorentz transformation, we have. Nah, kalau kita transformasi Lorentz, maka psi bar itu tadi bertransformasi seperti ini ya. Psi bar S min 1. Dari tadi kan kita udah membuktikan sepertinya. Apa ya? Kalau psi nanti jadi ini. Nah, kita buktikan. Itu sudah dibuktikan. Transformasinya kan ini. Coba kita S dagger S psi dagger S dagger. Psi dagger S daggernya tadi gamma 0 S min 1 gamma 0. Oh, ada gamma 0 ini. Ada lambda, ada gamma 0-nya ya, ini gamma 0. Ini 1 berarti S dagger gamma 0 S min 1, ini psi bar S min 1. Jadi benar-benar transformasi dari si psi barnya itu seperti ini ya. Ini transformasi dari S dari psi barnya. If psi bar gamma mu psi is a transform as vector, we must have ini S inverse gamma mu S-nya itu harus sama dengan lambda mu nu gamma nu. We will now show this. We work infinitesimally so that ya ini secara infinitesimal ya. Gamma mu nu itu adalah ini eksponensial dari infinitesimal dari Lorentz generatornya. Kalau S itu infinitesimal dari ya generator dari representasinya. Dan ini kalau kita eksponensialnya kita buka atau kita pakai Taylor series atau ya series definisi dari eksponensialnya, maka ini sama dengan 1 plus ini. Kemudian yang suku selanjutnya kita abaikan karena M-nya ini
karena omega besarnya ini infinitesimal. Kalau dia infinitesimal, untuk yang bagian kuadrat kita anggap dia sama dengan 0 dan seterusnya. Maksudnya omega pangkat 3 juga kita anggap dia sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan ini dengan ini dan ini. Jadi kalau S-1 berarti ini eksponensial minus ya. Kalau ini eksponensial minus, ini nanti jadinya minus di sini. So the requirement 4.44 becomes apa 4.44? Ya ini yang 4.4 ya kita buktikan deh. Tadi itu S-1 gamma mu S itu sama dengan lambda mu nu gamma nu. Kita pakai ini tadi jadinya 1 dikurangi omega rho sigma setengah omega rho sigma S rho sigma gamma mu yang ini jadi 1 plus setengah omega. Nah, karena ini udah rho sigma yang jadi dummy indices, kita pakai yang lain. Rho sigma lambda eta S lambda eta sama dengan ini tadi infinitesimal transformasinya 1 plus setengah omega. Kita pakai ini harus mu nu ya. Bentar. Kita lihat yang ini. Oh ya, M-nya itu punya indeks ya. Omega apalagi alfa beta belum. Alfa beta M alfa beta mu nu gamma nu. Nah, kita kalikan dan kita sama seperti tadi yang ada omega square-nya kita drop off. 1 kali gamma kali 1 kita punya gamma mu. 1 kali gamma kali ini kita punya plus setengah gamma mu omega lambda eta S lambda eta. Kemudian dikurangi ini kali ini setengah gamma mu omega rho sigma S rho sigma. Kemudian yang ini kali ini kita drop karena dia mengandung omega square, omega besar square dan omega infinitesimal, maka kita anggap dia 0. Kemudian yang ini, nah ini karena lambdanya ini punya indeks mu nu, maka di sini kita harus kasih indeks mu nu juga. Jadi satunya ini jadi delta mu nu gamma nu ditambah setengah omega alfa beta M alfa beta mu nu gamma nu. Nah, ini delta mu nu gamma nu itu jadi gamma mu dan gamma mu-nya nanti coret dengan yang ini. Jadi ini kita coret. Sisanya berarti ini sama dengan ini. Nah, kemudian ya ini udah kelihatan ya bahwa nanti bisa jadi komutator seperti itu. Tapi something weird.
Oh, jadi sekarang ini kan sudah beda suku. Kalau ini sudah beda suku, maka dummy index di sini boleh kita ganti. Tapi kalau saya ganti dengan lambda eta nanti di hasilnya 0. Itu kebersamaan kita benar. S min 1 gamma mu. S-nya itu. S inverse. S inverse. Harusnya benar. Oh, saya tahu salahnya. Ini letak saya salah ini. S dan gamma ini nggak boleh. Ini tadi suku ini saya dapatkan dari ini dikali ini ya. Jadi gamma mu-nya ini nggak boleh di depan, dia harus di belakang. Ini harus di belakang. Jadi ini jadinya adalah omega lam rho sigma S rho sigma gamma mu. Nah, karena ini udah beda suku dan ini hanya dummy indices, maka dummy indicesnya boleh kita ganti. Boleh kita ganti dengan yang sama biar nanti bisa keluar. Jadi ini dummy indicesnya saya ganti dengan lambda eta atau yang ininya saja saya ganti dengan rho sigma. Rho sigma ini ganti rho sigma. Bentar, apakah di sini juga harus rho sigma juga? Oh ya, di sini harus rho sigma juga ya. Jadi sepertinya semuanya ini indeksnya harus sama. Jadi kalau ini rho sigma S rho sigma, di sini juga harus rho sigma, di sini juga harus rho sigma. Kenapa harus sama? Tadi di awal-awal kita udah bahas bahwa ini omeganya, ini nilainya harus sama dengan yang di S ini. Jadi omeganya harus sama sehingga ya itu harus rho sigma. Jadi dari awal ini sepertinya ini harus rho sigma. Ini juga harus rho sigma. Harus sama gitulah, nggak. Ini rho sigma, rho sigma, rho sigma, rho sigma, rho sigma, rho sigma. Nah, kita balik ke sini. Di sini setengah rho sigmanya sama semua, maka bisa kita coret ya. Setengah rho sigmanya bisa kita coret, setengah rho sigmanya bisa kita coret, setengah rho sigmanya bisa kita coret, sehingga sisanya adalah gamma mu S rho sigma dikurangi S rho sigma gamma mu sama dengan M rho sigma mu nu yang ini dikali gamma nu. Nah, ini itu adalah komutator dari minus S rho sigma gamma mu sama dengan M rho sigma mu nu ya. Jadi itu terbukti ya. Kalau itu memenuhi seperti itu. Kemudian ya berarti kalau kalau kita mau si ini itu bertransformasi sebagai vektor, maka ini harus memenuhi persamaan yang ini. Dan persamaan ini kalau secara infinitesimal, persamaan 4.4, kalau secara infinitesimal dia itu adalah ini.
Dan apakah persamaan itu selalu berlaku? Where we suppressed the alpha beta indices on lambda mu and s mu nu, but otherwise left all other indices explicit. In fact, equation 4.47 follow from claim 4.1 where we showed that ini. Jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa persamaan ini berlaku regardless apapun gitu, maka ya benar-benar klaim kita benar. Dan ternyata persamaan 4.47 itu bisa didapatkan dari klaim 4.1. To see this, you write the right hand side of 4.47 by expanding out M. Jadi definisi M tadi ini ya, eta delta M. Tadi ada, sepertinya saya masih ingat ini. Definisi M itu eta delta dikurangi eta delta. Kalau yang bawah, atas bawah. Kalau mu nu-nya atas bawah. Kayak ini. Jadi definisi M itu memang ini. Nah, kemudian gamma mu-nya kalau kena delta sigma rho, nu-nya kita ganti rho. Nu-nya kita ganti sigma, maksud saya. Sigma nu ya, maaf. Jadi ini, kemudian yang ini gamma delta rho nu, ini membuat nu-nya ini ganti rho. Which mean that the proof follow if we can show that. Nah, sekarang kalau kita ini kan di ruas kanannya ini ya. Berarti ini sekarang jadi ini. Nah, kalau kita bisa nge-proof bahwa ini sama dengan ini, atau ini persamaan ini, maka ya dan ini itu adalah klaim 4.1 ya. Tadi kita udah udah menghitung komutator dari S dan gamma itu diklaim 4.1 di awal tadi. Ini. Nah, ini komutator dari S dan gamma. S mu nu gamma sama dengan gamma mu eta nu rho. S mu nu gamma rho sama dengan gamma mu eta nu rho. Gamma mu eta nu rho. Ya, intinya itu sama ya. Nanti indeksnya dicocokkan juga. S rho sigma gamma mu sama dengan gamma rho eta nu mu. Ya, sama ya. Tapi intinya pokoknya persamaan ini tadi yang merupakan kondisi di mana suku-suku kita itu merupakan vektor, kondisi yang harus terpenuhi agar transformasinya bertransformasi seperti vektor itu memang terpenuhi regardless apapun gitu. Maksudnya ya ini memang naturally sudah terpenuhi. Jadi benar-benar Psi-Dagger gamma mu ini merupakan Psi-Dagger gamma mu psi ini merupakan vektor. Kemudian klaim 4.5 psi bar gamma mu gamma nu psi ini bertransformasi seperti Lorentz tensor. More precisely, the symmetric part is Lorentz scalar proportional to eta mu nu psi bar psi, while the antisymmetric part is Lorentz tensor proportional to S psi bar S mu nu psi. Proof as a proof ya, nggak di proof ya, maksudnya kalau dia bertransformasi. Oke. We are now armed with three bilinear of Dirac field, psi bar gamma mu psi bar psi mu gamma nu psi, each which transform covariantly under Lorentz group. We can try to build a Lorentz invariant action from this. In fact, we need only the first two. We choose yang kita pakai ini ya, psi bar ini. This is the direction. Nah, ini yang psi bar gamma mu psi itu pakai yang ini. Tapi kita salah satu sukunya kita turunkan.
ya agar semuanya jadi scalar ya. Kan ini kalau kita kontraksi dia jadi skalar. Kalau yang suku ini dan ini itu yang suku yang ini. Tapi intinya kita bisa memilih aksi yang aksinya itu merupakan kombinasi-kombinasi dari suku-suku yang bertransformasi secara baik seperti tadi. Tapi kita memilih aksi yang seperti ini, dan aksi yang seperti itu disebut dengan aksi Dirac. The factor I is there to make the action real. Upon complex conjugation, it cancel minus sign that comes from integration by part. Seperti yang saya bilang tadi, aksi itu harus real ya. Lagrangian itu harus real atau aksi itu harus real. Dan agar meng-ensure aksinya real, maka harus ada I di sana. Said another way, it's therefore some reason that the Hermitian momentum operator minus I nabla in quantum mechanics has a factor I as well. We see in the next section, after quantization, this theory describe particle and antiparticle of mass m and spin half. Notice that the Lagrangian is first order rather than second order Lagrangian. We were working with scalar fit. Ya cuman first order ya, karena ini turunannya hanya satu saja. Also, the mass appear in the Lagrangian is m, masanya cuma m, which can be positive or negative. Kalau di scalar field itu masanya m square. The Dirac equation. The equation of motion follows from the action 4.50 by varying with respect to psi and psi Decker independently. Varying with respect to psi Decker, we have I gamma mu. Jadi ini apa namanya? Kalau pakai persamaan Euler-Lagrange dan kita turunkan terhadap psi bar, maka nanti kita bisa mendapatkan Dirac equation ya. Seperti itu. This is Dirac equation. It's completely graduous. Varying with respect to psi, give the conjugate equation. Kalau di variasikan dengan psi, kita bisa dapat itu conjugate dari Dirac equation. The Dirac equation is first order in derivative, yet miraculously Lorentz variant. Jadi tadi yang di kemarin yang scalar field kan harus second derivative ya biar Lorentz variant, tapi di sini ternyata walaupun dia cuma first order derivative, dia Lorentz variant. If we try to write down a first order equation of motion for a scalar field, it would look like V mu, nabla mu, V, which necessarily includes a privilege factor in spacetime V mu and is not Lorentz variant. Jadi kalau di scalar field itu nggak ada gamma matrisnya. Karena nggak ada gamma matrisnya, maka mau nggak mau kita harus ada suku yang merupakan dia itu fungsi spacetime ya, atau spacetime itu sendiri. Dan kalau ada suku spacetime-nya, maka dia nggak translational invariant atau nggak Lorentz variant juga. However, for spinor field, the magic of the gamma mu matrices mean that the Dirac Lagrangian is Lorentz variant. Jadi karena ada gamma matrisnya ini, walaupun dia first order, dia tetap Lorentz variant. The Dirac equation mix up different components of psi through the matrix gamma mu. However, each individual component itself solve the Klein-Gordon equation. Jadi Dirac equation itu psi-nya atau ya psi-nya medan dari Diracnya itu ternyata juga nge-solve Klein-Gordon equation. Jadi Klein-Gordon equation itu bisa dipandang sebagai limit di mana limit non-relativistik dari suatu relativistik ya intinya limit dari suatu medan gitu. Jadi ya Dirac equation itu memenuhi Klein-Gordon equation juga. To see this, we write jadi ini kali ini itu Dirac equation ya. Ini kali ini juga Dirac equation dari yang atas tadi. Tadi kita punya ini. Oh, salah. Jadi ini itu kalau dikali ini dia sama dengan 0 ya.
bukan yang itu, yang ini. Yang ini kalau dikali ini sama dengan 0 menggunakan persamaan 4.51. Dan kalau kita kali apapun ya berarti nggak masalah. Nah, kalau sekarang kita kali ini. Kalau kita kali itu, maka nanti ini A plus B, A min C, A plus B, A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadinya minus gamma mu gamma nu, partial mu partial nu, di sini jadi M kuadrat. Dan ini tidak lain but gamma mu gamma nu, partial mu partial nu itu setengah ini. Setengah gamma mu gamma nu. Entah iya. Nanti komutator dari gamma matrices. Saya lupa. Nanti komutator dari gamma matrices. Ini nanti komutatornya bentar. Gamma mu gamma nu plus karena ini bisa ditukar ya. Jadi coba kita ini kan. Ini kalau kita expand jadinya kan setengah gamma mu gamma nu partial mu ditambah setengah gamma mu partial nu. Nah, ini dummy indices. Maka sebelumnya ini sama ini aku tukar karena partial itu bisa ditukar ya memang. Jadi ini nullnya saya ganti mu. Ini nu mu. Nah, kemudian karena ini dummy indices, nu-nya dummy indices, mu-nya juga dummy indices, maka boleh aku ganti sehingga ini jadi setengah gamma mu gamma nu partial mu partial nu, dan ini tambah ini tambah ini jadinya 2 ya. Jadinya ya ini semua. Jadi itu benar, dan kita tahu bahwa ini itu sama dengan 2 eta mu nu, sehingga 2-nya ini coret sama setengah. Eta mu nu-nya menaikkan 1 indeks nu atau mu di sini, jadinya ini. Nah, sehingga ini itu sama dengan ini. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah persamaan Klein Gordon, where this last equation has no gamma mu matrices, and so applies to each component psi alpha with alpha 1, 2, 3, 4. The slash notation. Let's introduce some useful notation. Mungkin sampai ini saja. Let's introduce some useful notation we will often come across for vectors contracted with gamma mu matrices. We write gamma mu definisikan sebagai a slash. Jadi kalau ada slash kayak gini, ini disebut Dirac slash ya, atau ya slash notation, atau Dirac slash notation. Jadi kalau ada gamma mu, maka karena malas dan bakal banyak yang dikontraksi dengan gamma mu, maka kita slash saja. Jadi yang tadi Dirac equation, jadi seperti ini. Jadi kalau ada ini, maka ini jadi gamma mu partial mu, jadi partial slash. Jadinya ini jadi I partial slash minus M psi sama dengan 0. Jadi itu kalau pakai slash notation, Dirac equation-nya jadi seperti itu. Oke. 91. Sisa 15 halaman. Tadi kita udah bahas berapa halaman.
Kita bahas 10 halaman, sisa 15 halaman. Ya mungkin kita bahas satu atau 1,5 halaman lagi. Chiral spinors, when we have needed an explicit form of gamma mu matrices, we have used the chiral representation gamma 0 itu. Ini chiral representation dari gamma matrices ya. In this representation, the spinor rotation transformation as lambda rotation and push transformation as push, we have computed both are block diagonal. Jadi yang tadi itu hanya blok diagonal. This means that the Dirac spinor representation of Lorentz group is reducible. Jadi kalau dia representasinya itu blok diagonal, maka representasinya itu reducible ya. Dia disebut tidak reducible jika bentuknya nggak blok diagonal. It decomposes into two irreducible representation acting only on two component spinor which in the chiral representation are defined by. Jadi untuk tiap blok diagonalnya ini adalah irreducible representation-nya ya. It decomposes into two irreducible representation acting only on two component spinor U plus minus which in the chiral representation are defined by. Jadi psi-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini, di mana U plus dan U minus ini merupakan vektor kolom 2x1. Ya, saya lupa itu kolom atau baris. Intinya dia U plusnya ada dua komponen kayak gini, U minusnya juga ada dua komponen kayak gini. The two component object U plus minus are called Weyl spinor or chiral spinor. They transform in the same way under rotation. Jadi ya rotasi tadi ini. Jadi kalau di sini dikali dengan U plus U minus, nanti dia bertransformasi seperti ini. Dan kalau boost, kalau yang ini, ya tinggal dikalikan aja. In group theory language, U plus is the half point zero representation of the Lorentz group, while U minus is the 0.5 representation. The Dirac spinor psi lies in the product space of the half point zero representation and 0.5 representation. Strictly speaking, the spinor is the representation of the double cover of the Lorentz group SL2C. Ya, ini di grup teori ya. Jadi spinor itu adalah representasi dari double cover of Lorentz group SL2C. Let's see what become of the Lagrangian under decomposition 4.59 into Weyl spinor. We have, ya mungkin ini besok saja. Jadi terakhir kita bisa mendefinisikan, karena representasi Weyl atau representasi chiral itu reducible, maka kita bisa mendefinisikan psi itu menjadi U plus dan U minus, di mana masing-masing U itu adalah Weyl spinor atau chiral spinor, dan mereka bertransformasi dengan baik seperti ini. Dan kalau di grup teori, U plusnya itu adalah disebut setengah koma nol, representasi setengah koma nol. Kalau yang U minus itu representasi 0,5. Jadi yang sudah kita bahas hari ini itu adalah kita ingin membuat aksi yang dia merepresentasikan suatu hal, dan untuk itu kita definisikan dulu, atau kita ingin aksi kita itu Lorentz invariant, maka ya kita harus melihat lebih jauh bagaimana keinvariasi Lorentz. Jadi algebra dari Lorentz generator itu 4.11, dan Lorentz generator sendiri didefinisikan seperti 4.8.
Dan ada spinor representasinya yang berhubungan erat dengan Clifford algebra atau gamma matrices gamma. Yang gamma matrices ini bisa direpresentasikan dengan matriks 4x4. Salah satu representasinya 4.16. Kemudian si representasi dari Lorentz transformation kalau direpresentasikan dengan gamma matrices itu jadinya S seperti ini. Jadi S rho sigma itu adalah representasi dari Lorentz transformation yang representasinya itu yang direpresentasikan dengan Clifford algebra atau gamma matrices. Dan kita udah membangun spinor field, di mana spinor field itu sebuah field yang bertransformasi seperti ini. Dia adalah object with 4 complex component labeled by alpha itu, dan under Lorentz transformation we have ini. Dan kemudian agar aksi kita itu adalah Lorentz invariant atau berisi Lorentz scalar, maka spinor field-nya itu harus dibangun. Kalau biasanya itu mungkin cuman Dagger dan Psi saja, tapi itu nggak cukup karena nanti jadinya nggak Lorentz invariant, maka harus ditambah, harus didefinisikan ini Psi bar itu adalah Psi Dagger gamma zero. Jadi kalau kita definisikan seperti ini, maka nanti aksi kita atau sukunya bisa jadi Lorentz invariant. Kita bisa membangun suku yang Lorentz invariant atau Lorentz vector atau Lorentz tensor. Dan aksi kita adalah seperti ini yang nanti menggunakan persamaan Euler-Lagrange dapat ya persamaan yang seperti ini, dan Dirac equation itu juga memenuhi Klein-Gordon equation. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang Dirac equation.